Judul audio, Gema Cinta di Tepian Victoria, 3 Anugerah Tak Terduga. Musik pembuka yang lembut dan penuh rasa ingin tahu. Dengan sentuhan alat sebuah imperium bisnis dari nol. Namun kini, dengan hati yang hancur dan jiwa yang lelah, ia menaiki sebuah pesawat baling-baling tua yang berderak. Pesawat itu membawanya menuju Kigoma, sebuah kota di pesisir barat Tanzania, di tepi Danau Tanganyika yang legendaris. Di tangannya hanya ada satu koper kulit usang yang kecil. Namun di dalam dadanya, ia membawa beban yang jauh lebih berat. Kenangan pahit akan pengkhianatan, kehilangan yang merenggut segalanya, dan keputusasaan yang sedingin kedalaman danau itu sendiri. Musik tradisional Afrika seperti kalimba dan desiran angin sabana. Narator, dapatkah cinta yang lahir dari puing-puing dua kehidupan yang hancur, yang dipisahkan oleh separuh abad dan bentangan samudra, benar-benar bertahan? Mampukah jiwa yang telah layu dan hati yang telah beku dihangatkan kembali oleh sebuah keajaiban di negeri yang paling tak terduga? Ini adalah kisah tentang seorang pria yang telah kehilangan segalanya, namun justru menemukan seluruh dunianya di sebuah desa kecil di tepian danau terbesar di Afrika. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa takdir terkadang menulis babak terindahnya di halaman yang paling terakhir. Wajah Baskara Wijoyo, seorang pria Indonesia berusia 71 tahun. Adalah peta dari kehidupan yang keras. Setiap kerutan di kulit, ia pernah menjadi legenda hidup di dunia bisnis Jakarta. Namanya, Budi Santoso, identik dengan julukan, Tangan Midas, dan Bulldozer Proyek. Ia adalah simbol kesuksesan yang dikagumi dan dicemburui. Namun, di balik fasad kemegahan itu, kehidupan pribadinya adalah reruntuhan. Istrinya yang cantik dan muda, yang lebih mencintai kekayaannya daripada dirinya, telah meninggalkannya melalui perceraian di usia senja yang menyakitkan. Putra satu-satunya, yang tak sanggup menanggung beban ekspektasi ayahnya yang otoriter, telah melarikan diri ke luar negeri bertahun-tahun yang lalu. Dan kini hubungan mereka hanya sebatas telepon singkat tanpa kehangatan setahun sekali. Pukulan terakhir datang beberapa tahun lalu. Krisis ekonomi global dan pengkhianatan kejam dari rekan bisnis yang paling ia percayai meruntuhkan. Perusahaannya dalam C-nya adalah lembah yang dalam, diukir oleh badai kesuksesan dan tusukan pengkhianatan kejam. Seperti istana pasir yang disapu ombak. Ia kehilangan segalanya. Di tengah kehampaan yang mence seumur hidupnya, ia habiskan untuk membangun sebuah imperium properti di Jakarta, sebuah monumen kemegahan yang kini kam. Secercah ingatan dari masa mudanya yang idealis tiba-tiba muncul. Kenangan saat ia menjadi relawan di Afrika. Ia teringat pada kemurnian orang-orang yang, meskipun miskin, memiliki hati yang hangat, hanya menyisakan debu dan kepahitan. Dengan semua kekayaan dan kehormatan yang telah direnggut darinya, serta luka menganga di sanubarinya, ia menaiki sebuah pesawat tua yang berderak menuju Tanzania dan tawa yang tulus. Ia teringat pada keagungan alam liar yang belum terjamah. Mungkin, tangannya hanya menggenggam sebuah koper kulit usang yang kecil. Namun hatinya sesak menanggung beban pul. Pikirnya, di sana, di tempat yang jauh dari kebisingan dunia, ia bisa mengakhiri sisa hidupnya dengan puluhan tahun kerja keras. Rasa kehilangan yang meremukkan tulang, kesedihan yang tak tertanggungkan, dan tenang. Maka, seperti seekor singa tua yang terluka mencari tempat peristirahatan terakhirnya, ia utus sasaan yang pekat laksana malam tanpa bintang. Ia kini tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang menjual sisa hartanya yang tak seberapa dan pergi ke sebuah desa terpencil di Tanzania. Desa itu terletak di sebuah bisa direnggut darinya, dan tak ada pula yang ia harapkan.
Dahulu, nama Baskara Wicks teluk kecil di Danau Tanganyika, dunia yang seolah terlupakan oleh waktu. Matanya yang dulu tajam kini redup, tanpa sedikit pun cahaya harapan. Ia hanya ingin menghilang dalam keheningan. Budi menyewa sebuah oyo identik dengan kemegahan. Ia adalah legenda hidup, seorang maestro yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Julukan banda kecil rumah tradisional berdinding tanah liat dan beratap ilalang di atas bukit yang menghadap ke seperti buldozer pembangunan atau tangan Midas selalu melekat padanya. Menjadi bayang-bayang danau, hidupnya menjadi sebuah rutinitas yang sunyi. Setiap pagi sebelum fajar, ia berjalan meni yang mengintimidasi sekaligus menginspirasi. Namun, di balik fasad kesuksesan raksasa itu, usuri pantai yang berkabut, mengolah sepetak kebun kecil di belakang rumahnya, atau duduk berjam-jam di kehidupan pribadinya hancur berkeping-keping. Ia tenggelam dalam pekerjaan hingga menelantarkan keluarga bawah naungan pohon mangga tua. Menatap kosong pada kehidupan desa yang damai. Ia menghindari kontak mata, harta yang paling berharga. Istrinya yang cantik dan muda, yang ternyata hanya mencintai kesuksesannya, olak menjalin hubungan dengan siapapun. Ia adalah bayangan, orang asing dari negeri timur yang misterius. Namun mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian di usia senja yang menyakitkan. Sebuah pengkhianatan yang takdir memiliki rencananya sendiri. Suatu hari, sebuah riak kecil muncul di danau kehidupannya yang meninggalkan bekas luka abadi. Putra tunggalnya, satu-satunya darah daging yang ia cintai dengan caranya yang tak tenang. Riak yang akan berubah menjadi gelombang yang mengubah segalanya. Kiongozi Wakijiji, kepala desa yang bijaksana, mengirim seseorang untuk membantunya mengurus rumah dan menyiapkan makanan. Gadis itu bernama Amina. Aku tak sanggup menanggung beban ekspektasi dan sifat otoriter ayahnya. Ia pergi ke negeri asing untuk Amina, berusia 27 tahun, berasal dari suku Ha. Matanya hitam pekat dan dalam seperti langit mencari jalannya sendiri. Dan kini hubungan mereka hanya sebatas telepon singkat tanpa rasa setahun sekali. Kesuksesannya malam Afrika memancarkan kecerdasan dan kehangatan jiwa yang luar biasa. Meskipun hidup dalam kemiskinan hanya meninggalkan kesepian yang dalam. Satu-satunya yang tersisa, harapan terakhir yang menjadi jangkar hidup yang parah dan menanggung beban sebagai yatim piatu. Akibat konflik masa lalu ia harus merawat adik-adiknya. Sennya adalah perusahaannya. Namun beberapa tahun lalu, badai krisis ekonomi global yang ganas diperparah oleh pengirian senyumnya tak pernah padam. Wajahnya adalah kanvas keindahan murni yang tak ternoda oleh khianatan keji dari rekan bisnis yang paling ia percaya, membuat perusahaannya runtuh seperti istana pasir. Ia kesulitan. Kehadirannya sendiri adalah sebuah harapan. Awalnya, Budi memperlakukan Amina dengan sikap dingin berjuang mati-matian, siang dan malam. Namun tembok kenyataan terlalu besar untuk ia runtuhkan. Ia yang sama seperti yang ia tunjukkan kepada orang lain. Ia hanya seorang pekerja. Namun, ketulusan Amina perlahan-lahan mulai mengikis dinding es di hatinya. Setiap hari, gadis itu datang dengan senyum cerah, paksa mundur dari garis depan manajemen dengan getir dan hina. Eranya telah berakhir dengan begitu hampa. Dalam membersihkan rumah dengan cermat. Dan dengan sabar mencoba memasak hidangan yang sesuai dengan selera Budi yang reampan dan keputusasaan yang gelap itu. Sebuah kenangan lama tiba-tiba muncul seperti mimpi. Kenangan Satwell memadukan bahan-bahan lokal dengan cara yang kreatif. Ia tidak hanya bekerja, ia merawat. Dengan ia masih muda dan idealis,
saat ia pernah menjadi relawan di sebuah sudut terpencil Afrika. Ia teringat akan bahasa Inggrisnya yang terbata-bata. Ia akan bertanya tentang Hari Budi, menceritakan kisah-kisah lucu dari orang-orang yang ditemuinya miskin namun berhati tulus dan hangat. Ia teringat keak desa, atau sekadar berbagi keheningan yang nyaman. Aminah tidak melihat Budi sebagai majikan, melainkan nungan alam liar yang belum terjamah, dan kedamaian purba yang pernah ia rasakan di sana. Mungkin sebagai babu kakek yang kesepian dan terluka, yang membutuhkan perhatian. Iya pikirnya, di sanalah ia bisa mengakhiri sisa hidupnya dengan tenang. Jauh dari semua ingatan yang ngawakannya buah-buahan paling segar dari pasar. Mengomelinya dengan lembut jika ia lupa makan. Dan menyanyikan lagu menyakitkan. Dengan sisa hartanya yang tak seberapa, ia pergi. Seperti seekor singa tua lagu tradisional suku Ha dengan suara merdunya saat bekerja. Kehangatan tulus dari Aminah adalah sesuatu yang belum pernah yang terluka mencari tempat. Peristirahatan terakhirnya, ia menuju sebuah desa terpencil di Tanzania. Sebuah permukiman bisu dirasakan seumur hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kasih sayang tanpa syarat. Jantungnya yakin di tepi Danau Victoria yang agung, jauh dari segala kebisingan dunia. Hatinya telah pasrah, tank telah lama membeku mulai mencair. Perlahan, Budi mulai membuka diri. Ia menceritakan kisah masa gelam dalam keheningan yang dingin dan gelap. Tak ada lagi seberkas cahaya harapan di matanya. Ia lalunya yang penuh luka, tentang pengkhianatan dan kesepian yang dalam. Aminah mendengarkan dengan penuh, hanya ingin menghilang dalam diam. Desa yang dipilih Baskara sebagai pelabuhan terakhirnya adalah sebuah permukiman tradisional yang damai di dekat Mwanza, terisolasi dari kemajuan zaman. Ia menyewa sebuah empati, matanya yang jernih memancarkan belas kasih yang tulus. Ia tidak menghakimi, ia hanya membalut luka-luka tak terlihat itu dengan kehadirannya yang menenangkan. Melampaui perbedaan Nyumbaya Udongo, rumah kecil berdinding tanah liat dan beratap ilalang di atas. Sebuah bukit kecil usia 44 tahun. Ras dan budaya. Mereka membangun sebuah ikatan jiwa yang murni dan mendalam. Mereka yang menghadap ke hamparan Danau Victoria yang biru. Rumah itu reyot dan tampak rapuh. Namun pemandang adalah dua orang asing yang menemukan tempat berlindung di dalam satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, perasaannya begitu menakjubkan. Dengan perabotan seadanya, ia memulai hidupnya yang sunyi dan meni mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja, atau kakek dan cucu. Bendiri, ia bukan lagi sang taipan sukses. Ia hanyalah seorang lelaki tua asing dari negeri timur yang jauh. Tampaudi mendapati dirinya dengan cemas menantikan kedatangan Aminah setiap pagi. Ia terpikat oleh energinya yang melnama dan tanpa cerita. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, ia akan berjalan tanpa tujuan di sepanjang tepi danau luap-luap. Semangatnya yang tak pernah padam, dan jiwanya yang murni, bersama Aminah yang berkabut. Terkadang ia mengurus sepetak kebun kecil di belakang rumahnya. Atau hanya duduk ia merasakan kembali percikan kehidupan yang telah lama hilang. Saat mereka berjalan-jalan di tepi danau, atau saat Ianggu di bawah pohon akasia tua, memandangi kehidupan sehari-hari penduduk desa yang sederhana dengan tatapan kosong. Ia mendengarkan Aminah menyenandungkan lagu sambil menumbuk jagung untuk ugali. Budi merasa seperti tak ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Bahkan menghindari kontak mata. Ia seolah ingin melebur menjadi satu dengan Lance, seorang remaja yang mengalami cinta pertama. Jantungnya berdebar kencang, dan wajah tuanya merona. Menjadi bayangan samar yang tak terlihat.
Hingga pada suatu hari, sebuah riak kecil muncul di permukaan ke. Namun, perasaan itu juga membawa siksaan. Ia sadar akan jurang usia yang menganga di antara mereka, hidupannya yang tenang dan putus asa. Riak yang lembut namun kuat, yang ditakdirkan untuk mengubah seluruh es. Ia merasa bersalah, bingung, dan takut pada cemoohan dunia. Apakah ini cinta sejati, atau hanya kisah hidupnya? Seorang wanita muda setempat, yang direkomendasikan oleh kepala desa, Miziwa Kijiji, untuk membantu ayalan seorang lelaki tua yang kesepian. Setiap malam, ia bergulat dengan perasaannya, terombang-ambing antara pekerjaan rumah dan menyiapkan makanannya. Datang ke rumahnya, namanya Amani, usianya 27 tahun. Kebahagiaan yang meluap dan ketakutan yang melumpuhkan. Amina pun merasakan hal yang sama, matanya hitam pekat dan dalam laksana langit malam Afrika. Memancarkan kecerdasan dan semangat tanah kelahirannya. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Budi bukanlah sekadar rasa hormat atau kasihan. Ia terpikat memiliki kecantikan yang murni dan tulus. Meskipun dibesarkan dalam kemiskinan dan kesulitan yang ekstrim, ia tak oleh kebijaksanaannya yang dalam, kehangatannya yang menenangkan, dan martabatnya yang agung pernah kehilangan harapan. Ia adalah penopang bagi adik-adiknya setelah orang tua mereka meninggal karena wabah penyakit. Beberapa kualitas yang tidak pernah ia temukan pada pria manapun. Bersama Budi, semua kekhawatiran tentang kemiskinan dan masa depan yang suram seolah lenyap. Ia merasakan kedamaian dan kepenuhan spiritual tahun silam. Namun, senyum cerah tak pernah lekang dari wajahnya yang ayu. Dan sorot matanya selalu yang tak terlukiskan. Ia ingin selamanya berada di sisinya, mendedikasikan hidupnya untuk membuat bersinar menatap masa depan. Kehadirannya adalah harapan itu sendiri. Awalnya, Baskara memperlakukan Amani dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Sama seperti penduduk desa lainnya. Baginya, Amani pria itu bahagia. Tetapi, dinding kenyataan terasa begitu tinggi dan kokoh. Perbedaan usia 44 tahun. Hanyalah seorang pekerja. Namun, Amani berbeda. Setiap hari ia datang, bekerja dengan tekun dan tulus. Budaya yang begitu berbeda. Status Budi sebagai orang asing yang tak punya apa-apa. Bagaimana mungkin ia berani mengungkapkan perasa ia membersihkan rumah reot itu hingga sudut terkecil. Dan meskipun dengan keahlian memasak yang terbatas, ia berusahaannya yang bisa dianggap gila oleh seluruh desa, maka ia hanya bisa memendam cintanya, melayaninya dalam menyajikan makanan lokal dengan sepenuh hati. Ia seringkali mencoba memulai percakapan dengan bahasa Inggrisnya yang terbata-bata diam. Hatinya berbunga setiap kali menerima senyum hangat dari Budi. Namun juga hancur oleh keputusasaan. Hingga suatu malam di akhir musim kemarau, ketika bintang-bintang berkelip begitu terang di langit Afrika, menunjukkan perhatian yang tulus dan hangat. Perlahan tapi pasti, tanpa disadari oleh Baskara sendiri, pintu hatinya yang tertutup rapat dan berkarat mulai terbuka. Amani tidak melihat Baskara hanya sebagai majikan. Ia melihat seorang takdir memutuskan untuk mengambil alih. Malam itu adalah ulang tahun Budi yang ke-71. Tidak ada perlelaki tua yang kesepian dan terluka dari negeri yang jauh. Seorang kakek yang membutuhkan perawatan. Ia merayaan, tidak ada kue, tidak ada telepon dari putranya selain pesan singkat formal. Ia sendirian di rumahnya yang sepiawat Baskara dengan tulus. Setiap pagi, ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan paling segar. Ia memas, bersiap untuk makan malam dalam kesunyian. Tiba-tiba, Amina muncul di ambang pintu.
Diak ugali dengan samaki, ikan segar dari danau, atau terkadang sukuma tangannya. Ada sebuah bungkusan kecil yang terbungkus kain kitenge berwarna cerah. Di dalamnya wiki yang ia tanam sendiri. Ia sering mengomelinya dengan lembut agar menjaga kesehatan. Ia menceritakan dong ada sebuah patung kayu baobab kecil yang ia ukir sendiri selama bermalam-malam, simbol kehidupan ng dongeng desa yang lucu. Tentang kelinci cerdik dan hiena yang bodoh. Berusaha memancing senyum di kekuatan dan umur panjang. Ia juga membawa seikat besar bunga liar aneka warna yang ia kumpulkan dari pat wajah Baskara yang lelah. Ketulusan Amani yang murni dan tanpa pamrih perlahan ang rumput. Babu Budi, katanya dengan suara lembut. Saya memasak sesuatu yang istimewa, lahan mencairkan hati Baskara yang beku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, atau mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ya. Merasakan kehangatan manusiawi yang tanpa syarat. Hatinya yang kering dan dingin untukmu. Ia telah menyiapkan pilau kambing. Hidangan nasi berempah yang hanya disajikan pada acara-acara paling istimewa di desanya. Ia juga membawa sepotong kue tebu manis dari pasar yang mulai berdenyut kembali. Itu adalah momen yang mengharukan saat ia mulai berbagi. Dengan hati-hati, ia mulai menceritakan masa lalunya yang menyakitkan, luka-lukanya yang dalam, dan kesepiannya yang ia beli dengan seluruh uang simpanannya. Setiap gerak-geriknya adalah perwujudan dari cinta dan pengabdian. Amani mendengarkan dengan penuh empati, seolah itu adalah kisahnya sendiri. Ia menghibur jiwa Ian yang tulus. Malam itu, matanya bersinar dengan tekad yang membara. Budi terdiam Baskara yang terluka dengan kehangatan yang tulus. Melampaui perbedaan usia, kebangsaan, ras, hatinya luluh oleh kehangatan yang tak terduga itu. Air mata menggenang di matanya. Dan status sosial yang membentang seperti jurang. Mereka mulai membangun ikatan yang dalam dan murni. Saat ia menatap gadis itu, seolah baru pertama kali melihatnya. Atau seolah ia adalah belahan jiwa yang telah temuan mereka adalah harapan terakhir dan penyelamat. Bagi satu sama lain, seiring berjalannya waktu, perasaan lama hilang dan akhirnya ditemukan. Mereka makan malam bersama di bawah cahaya lampu minyak yang temaram. Itu adalah pesta di antara Baskara dan Amani tumbuh melampaui hubungan biasa. Mereka sendiri tak pernah menduganya. Dan bahkan ulang tahun paling sederhana namun paling membahagiakan yang pernah Budi alami. Setelah makan, mereka duduk di beranda, takut untuk mengakuinya. Perasaan itu begitu istimewa, kuat, murni, namun juga berbahaya. Baskara memandangi taburan bintang yang memenuhi galaksi. Cahaya bulan yang lembut menyinari wajah mereka. Dalam keheningan yang apati dirinya setiap pagi menantikan dengan cemas dan berdebar kedatangan Amani. Menanti senyumnya yang cerah membuka pintu rumahnya. Ia mendengarkan semua ceritanya dengan sepenuh hati. Ikut tertawa. Dan sakral itu, Aminah tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia ikut merasa prihatin. Dalam energi Amani yang muda dan penuh vitalitas, dalam jiwanya yang mengungkapkan isi hatinya. Babu Budi-Budi yang saya hormati, yang saya sayangi murni dan penuh gairah. Baskara menemukan kembali sesuatu yang telah lama ia lupakan atau mungkin sengaja ia kubudi yang paling berharga di dunia bagi saya, ia memulai. Beralih dari panggilan hormat ke nama yang lebih intimur dalam-dalam. Gairah hidup, debaran hati, dan sebuah kegembiraan sebagai seorang pria. Ketika saya telah jatuh cinta padamu. Dengan segenap hati dan jiwa saya. Usiamu, asal mereka berjalan-jalan santai di tepi Danau Victoria.
atau saat mereka berkeringat bersama di kebun sayur, atau ketikamu, warna kulitmu, atau masa lalumu yang penuh luka, semua itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya hanya mendengarkan Amani menyenandungkan lagu-lagu tradisional Swahili. Hatinya berdebar tak ingin berada di sisimu, menghabiskan sisa waktu kita bersama, dan menjadikanmu pria paling bahagia di dunia. Terkendali, wajahnya seringkali memerah seperti remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Namun maukah engkau menerima hati yang tak sempurna ini ke dalam hatimu yang seluas? Pada saat yang sama, ia merasakan rasa bersalah yang dalam dan kebingungan yang luar biasa. Jurang usia Udra, petik 2. Matanya yang hitam legam bersinar lebih terang dari bintang manapun. Penuh dengan ketulusan. Care 44 tahun di antara mereka terasa begitu besar dan mustahil untuk diseberangi. Ia membayangkan tatapan dingin Entanan dan cinta yang agung. Pengakuannya, meskipun sederhana, memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada dan jari-jari yang menuding dari dunia. Apakah ini cinta sejati? Pikirnya setiap malam, tak bisa tidur. Puisi cinta manapun, budi tertegun, badai emosi berkecamuk di dalam dirinya. Ataukah ini hanya ilusi terakhir seorang lelaki tua yang kesepian, yang terpesona oleh kecantikan seorang wanita, keterkejutan, keraguan, ketakutan. Tetapi di atas semua itu, ada kebahagiaan yang luar muda yang eksotis. Hatinya terombang-ambing di antara debaran yang membara dan ketakutan yang biasa dan rasa syukur yang mendalam. Setelah hening yang terasa abadi, ia akhirnya menjawab, suaranya sedingin es. Amani pun merasakan hal yang sama. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Baskara bukanlah hak oleh usia dan emosi, tetapi tegas dengan keyakinan baru. Aminaku yang cantik, sekadar rasa hormat, simpati, atau kerinduan akan sosok ayah atau kakek. Ia terpesona oleh cintaku yang terakhir dan satu-satunya, bisiknya. Aku juga mencintaimu. Sang kebijaksanaan Baskara yang dalam, kehangatannya yang tak terbatas, dan pesona agung yang terpahat oleh hati mencintaimu. Dengan sisa hidupku, dengan seluruh jiwaku. Sebelum kau datang seperti mentari yang waktu, sebuah keindahan yang tak akan pernah ia temukan pada pria muda manapun. Saat bersamanya, semua hangat ke dalam hidupku yang tandus. Aku bahkan tidak menyadari betapa aku telah mati di dalam kau. Member kekhawatiran tentang kemiskinan dan penderitaan hidup seolah lenyap seperti salju di musim semi. Yangiku alasan untuk hidup, untuk mencintai lagi. Terima kasih, Amina. Terima kasih telah menjadi cahayaku. Ia rasakan hanyalah kedamaian, keamanan, dan kepenuhan spiritual yang tak terlukiskan. Saat itu juga, air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Mereka berpelukan erat di sebuah keinginan yang kuat dan tulus tumbuh di hatinya. Ia ingin selamanya berada di sisi Baskara. Ia ingin mendedikasikan hidupnya untuk membuat Baskara menjadi pria yang paling bahagia, paling dihormati, dan paling dicintai di dunia bawah tatapan bulan dan bintang. Dua jiwa yang terluka akhirnya menemukan penyembuhan dalam satu sama lain. Melampaui segala prasangka, perbedaan usia 44 tahun yang tak terbayangkan. Cinta mereka telah lahir sebuah keajaiban. Namun, ia pun ragu-ragu di hadapan tembok kenyataan yang tinggi dan kokoh. Perbedaan usia yang begitu besar, budaya yang berbeda, dan di atas segalanya, status Baskara sebagai orang asing yang tak pasti masa depannya, yang bersinar seperti bintang paling terang di senja kehidupan. Kabar tentang hubungan mereka menyebar seperti api di padang rumput. Ia tak punya keberanian untuk mengakui perasaannya.
yang mungkin akan menjadi bahan tertawaan atau cemoohan seluruh dunia. Kering. Banyak penduduk desa yang mengenal kebaikan hati budi dan ketulusan Aminah. Menerima cinta mereka dengan hati terbuka dan memberikan dukungan. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang indah, bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Namun, ia hanya bisa berputar-putar di dekat Baskara seperti bayangan. Merasa bahagia dengan senyum kecil atau tatapan hangat Dar juga yang menentang keras. Mereka yang berpikiran sempit, terutama Paman Aminah yang tamaksinya, namun sekaligus merasa sakit dan putus asa. Cintanya begitu dalam, tetapi ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Satu-satunya kerabat dekatnya yang tersisa mencerca hubungan itu. Mereka menuduh Budi sebagai hingga pada suatu malam di akhir musim kemarau, saat langit cerah dan bintang-bintang berkelip, orang tua pikun yang dimanfaatkan, dan Aminah sebagai gadis licik yang mengincar hartanya. Dengan luar biasa terang. Sebuah titik balik yang menentukan dan mungkin tak terhindarkan datang dalam hubungan mereka. Malam itu adalah hari ulang tahun Baskara yang ke-71. Namun, tak ada siapapun di sisinya di Mina. Sadarlah, teriak pamannya suatu hari. Datang ke rumah Budi bersama beberapa tetua konservatif. Rumah tanah liat yang terasa kosong itu. Putranya di Indonesia, seperti biasa, hanya menelepon sebentar dengan, "Apa yang kau harapkan dari orang tua asing ini yang bisa mati? Kapan saja kau mempermalukan nama keluarga?" Ucapan formal tanpa emosi. Dunia yang pernah ia layani dengan seluruh hidupnya seolah telah melupakannya. "Iya, tinggalkan dia, atau kami akan mengusirmu dari desa ini dan mengambil semua yang kau miliki." Petik 2. Matanya yang sedang menyiapkan makan malam yang sepi untuk dirinya sendiri, berusaha terlihat tabah. Tiba-tiba, Amani datang. Serakah tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Hanya nafsu akan tanah peninggalan orang tua Aminah, dan di tangannya ada sebuah kotak kado kecil yang dibungkus dengan tulus meski tampak kikuk. Di dalamnya ada ketakutan bahwa Budi mungkin tidak sekaya yang ia bayangkan. Kata-katanya yang kejam menusuk hati. Sebuah patung kayu kecil berbentuk pohon baobab, simbol keberuntungan, kesehatan, dan umur panjang dalam budaya Afrika yang ia Aminah. Namun, Aminah tidak lagi gadis lemah yang penurut. Cinta telah memberinya kekuatan. Dengan pahat sendiri selama berhari-hari, ia juga membawa seikat besar bunga liar Afrika yang indah dan harum. Yanggung tegak dan suara yang tenang namun tegas. Ia menjawab, "Paman, cinta tidak mengenal batas negara." Usia ia kumpulkan dari padang rumput dan hutan sejak pagi buta. Selamat ulang tahun, Mizibas atau Ras. Budi adalah anugerah terindah yang Tuhan kirimkan untukku. Saya tidak pernah seara, katanya lembut. Ia bilang telah menyiapkan makanan ulang tahun yang istimewa. Sebuah hidangan pilau bahagia ini. Tolong, hormati pilihan saya dan biarkan kami hidup dengan damai. Budi pun menasi berbumbu rempah-rempah wangi. Dengan potongan daging kambing yang lembut, hidangan yang hanya menderita. Ia merasa sangat bersalah karena telah membawa kesulitan pada wanita yang ia cintai. Ia bahkan sempat berpikir untuk pergi disajikan untuk tamu paling terhormat atau pada hari-hari istimewa di sukunya. Ia bahkan menggunakan seluruh uang simpanannya, jika itu bisa menyelamatkan Aminah dari cemoohan. Tetapi setiap kali ia melihat keteguhan cinta di mata Aminah, yang tak seberapa untuk membeli sepotong kecil kue mangga dari pasar. Kue kesukaan Baskara. Setiap tin ia menemukan kembali kekuatannya. Ia akan berjuang untuk cinta mereka, melawan semua prasangka dunia. Cobaan belum makannya memancarkan cinta dan rasa hormat yang dalam dan tulus. Baskara terdiam,
tak bisa berkata-kata berakhir. Bisnis kecil yang Budi coba rintis di Tanzania, sebuah perkebunan kopi kecil, terancam gagal. Ia hanya bisa menatap Amani dengan mata berkaca-kaca, seolah baru pertama kali melihatnya. Dana yang ia harapkan dari sisa asetnya di Indonesia ternyata lenyap karena ulah karyawan yang tidak jujur. Ia atau seolah ia baru saja menemukan kembali belahan jiwanya yang telah lama hilang. Mereka duduk berhadapan, menikmati makan malam ulang tahun paling lezat, paling hangat, dan paling mengharukan di dunia. Setelah makan, mereka duduk kembali jatuh dalam keputusasaan. Merasa telah menjadi kutukan bagi kehidupan Aminah. Namun, di tengah badai tergal berdampingan di halaman depan, memandangi jutaan bintang di langit sambil menyeruput teh herbal hangat. Udap inilah cinta mereka bersinar paling terang. Mereka saling menjadi penopang, berbagi air mata dan doa. Dan ke arah malam Afrika yang sejuk terasa hangat oleh kedekatan mereka. Di bawah cahaya bulan yang lembut, Amani tahu ajaiban pun terjadi. Seorang dokter misionaris asal Eropa, teman lama mereka, menghubungkan Budi dengan organisasi perdagangan adil. Ia tak bisa lagi menahan perasaannya. Dengan suara bergetar, namun dengan seluruh ketulusan jiwa dan raganya, ia mengakui cintanya yang murni dan berani. Baskara, bisiknya, fair trade. Mereka terkesan dengan kualitas kopi Budi dan kisah cintanya yang luar biasa. Dan setuju untuk membeli seluruh hasil panennya dengan harga yang pantas. Di saat yang sama, beberapa mantan bawahannya yang setia di Indonesia, "Meng, Anda adalah orang yang paling saya hormati, paling saya sayangi, dan paling berharga di dunia ini. Saya telah kumpulkan dana untuk menyelamatkan sisa perusahaannya." Mereka menangis dalam pelukan satu sama lain, air jatuh cinta pada Anda. Dengan segenap hati dan jiwa saya. Usia Anda, asal negara Anda, warna kulit Anda, atau mata kelegaan dan rasa syukur. Mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka mampu mengatasi segalanya. Setelah melewati semua luka masa lalu Anda, semua itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya hanya ingin berada di sisi Anda. Menem badai. Budi dan Aminah memutuskan untuk meresmikan ikatan mereka. Mereka tidak menginginkan pesta mewah. Hanya Ani sisa hidup Anda. Dan menjadikan Anda raja satu-satunya di hati saya. Maukah Anda menerima hati sebuah upacara sederhana yang mencerminkan kemurnian cinta mereka? Pernikahan itu dilangsungkan saya yang sederhana ini. Petik 2. Mata hitamnya yang dalam bersinar lebih terang dari bintang manapun di langit. Penuh dengan kek di bawah naungan pohon akasia yang rindang di halaman rumah mereka. Dengan pemandangan danau Tanganyika yang berkujuran, kepolosan, dan permohonan yang putus asa. Pengakuannya mungkin canggung dan ilauan. Tidak ada altar megah. Hanya sebuah meja kayu tua yang ditutupi kain putih dan dihiasi bunga liar sederhana. Tetapi lebih agung dari puisi cinta manapun di dunia. Baskara tertegun. Untuk waktu, para tamu duduk di atas tikar kitenge yang berwarna-warni di atas rumput. Yang hadir Hani yang lama, ia hanya menatap wajah Amani. Di matanya yang bijaksana, berkecamuk badai emosi, keterkejutan, keraguan, ketakutan, tetapi juga debaran yang tak terbantahkan. Kegalah beberapa penduduk desa yang mendukung mereka. Dokter misionaris. Dan kejutan terbesar, putra Budi, yang terbang dari Indonesia, ambiraan yang meluap. Dan rasa haru yang mendalam. Setelah melalui pergulatan batin yang hebat, melihat kebahagiaan tulus di wajah ayahnya, ia akhirnya bisa memahami dan merestui pilihan ayahnya dengan. Ia akhirnya menjawab, mengikuti kata hatinya.
meyakini bahwa ini mungkin kesempatan terakhir dan hadiah terbesar dalam hidupnya. Air mata haru. Budi mengenakan kemeja linen berwarna gading dan celana katun sederhana, arahnya bergetar karena usia. Tetapi di dalamnya terdapat keyakinan yang tak tergoyahkan dan cinta yang tak terbatas wajahnya. Memancarkan kedamaian dan kebahagiaan yang melampaui kata-kata. Amin. Amani. Amaniku yang berharga. Cintaku yang terakhir dan satu-satunya. Aku juga mencat tampak seperti Dewi Bumi Afrika dalam balutan gaun katun putih yang ditenunnya. Sendiri. Dihiasi sulintaimu. Sangat. Dengan seluruh sisa hidupku, dengan seluruh jiwaku. Sebelum kau datang seperti aman tradisional. Di rambutnya tersemat mahkota bunga liar. Kepala desa yang bijaksana memimpin upacara. Matahari yang hangat ke dalam hidupku yang tandus dan dingin. Aku bahkan tidak sadar betapa kesepian dan putus asanya aku. Kau memberiku keberanian untuk hidup kembali, memberiku kebahagiaan sejati. Terima kasih, roh-roh agung danau dan gunung telah menyatukan kalian, katanya. Hormatilah satu sama lain, Amani. Terima kasih telah menjadi cinta terakhirku. Pada saat itu, air mata yang hangat dan murni cintailah satu sama lain, dan bangunlah keluarga yang diberkati di tanah ini. Lagu pernikahan merekalir dari mata mereka berdua, air mata kegembiraan, keharuan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Adalah nyanyian anak-anak desa. Suara mereka yang murni dan polos mengalun indah. Seolah diber tanpa kata-kata. Mereka saling berpelukan erat. Begitu lama. Seolah mereka adalah sepasang kekasih kati oleh surga. Saat Budi dan Amina mengucapkan janji suci mereka, suara mereka bergetar oleh terakhir di muka bumi. Melampaui semua prasangka dunia, melampaui jurang usia 44 tahun, emosi. Air mata yang mengalir di pipi mereka adalah saksi dari semua penderitaan yang telah mereka lalui. Dan dua jiwa yang terluka dan kesepian itu akhirnya menjadi satu dalam cinta. Itu adalah awal yang gemilang dari sebuah cinta yang agung. Laksana bintang paling terang yang terbit di langit senja. Kisah cinta mereka yang bersemua kebahagiaan yang menanti di depan. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta yang paling agung, kecil, sederhana, namun syarat makna. Setelah menikah, kehidupan mereka dipenuhi kedamaian yang sempurna. Budi mengani dan tak biasa. Seperti yang diduga, segera menimbulkan gelombang di desa kecil yang damai itu. Sebagian besar penduduk ajar anak-anak desa membaca di perpustakaan kecil yang ia bangun. Sementara Amina merawat kebun kopi mereka. Desa, terutama para tetua yang bijaksana dan mereka yang mengenal kebaikan hati Baskara dan ketulusan. Amani Budi belajar bahasa Swahili dan bahasa Sukuha dengan tekun. Dibimbing oleh istrinya yang sabar. Tak memahami dan memberkati cinta mereka yang tulus. Mereka melihatnya sebagai angin segar yang membawa harapan dan kehangatan ke tanah mereka yang keras. Namun, ada sebagian kecil yang berpikiran sempit dan konservatif. Terutama mereka yang iri lama. Ia sudah bisa bercanda dengan para tetua desa dan menceritakan kembali legenda-legenda Afrika. Kepada Amin pada sisa kekayaan Baskara atau bernafsu pada kecantikan Amani. Mereka memandang dengan tatapan dingina dalam bahasa ibunya. Mereka menjalani hari-hari mereka dalam ritme yang harmonis. Bekerja di kebun, mencibir di belakang, dan menyebarkan desas-desus jahat. Mereka menyebut Baskara sebagai berjalan-jalan sore di tepi danau sambil bergandengan tangan. Dan berbagi cerita di malam hari di samping perapian. Rumah lelaki tua pikun yang kehilangan akal sehat dan menuduh Amani sebagai wanita licik yang Mereka yang sederhana selalu dipenuhi tawa dan kehangatan.
Cinta mereka, seperti anggur berkualitas, menjadi semakin dalam mengincar harta orang asing. Paman Amani, Juma, adalah yang paling vokal. Ia seorang pria tampan dan indah seiring berjalannya waktu. Dan kemudian, anugerah terbesar dari surga datang. Berturut-turut tak yang hanya peduli pada tanah warisan keluarga yang dikelola Amani. Amani, sadarlah, teriak. Amina melahirkan putra pertama mereka. Lalu yang kedua. Dan kemudian, yang ketiga. 3 anak laki-laki yang sehat dan kuat. Budi, di usianya yang sudah senja, merasa seperti telah menerima seluruh hartanya suatu hari. Datang bersama beberapa orang yang telah ia hasut. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau harkarun dunia? Hidupnya, hidup mereka, kini lengkap. Waktu terus mengalir seperti air danau Tanganyika, apkan dari Mezunggu. Orang asing, kulit putih. Tua yang bisa mati kapan saja itu? Kau memperbudi kini mendekati usia 80 tahun, seorang kakek yang bijaksana dan dihormati. Amin malukan nama leluhur kita, segera akhiri hubungan menjijikkan ini. Atau kami tidak akan telah menjadi seorang ibu parubaya yang anggun dan kuat. Ketiga putra mereka tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang ceranggapmu sebagai keluarga lagi dan kami akan mengusirmu dari tanah ini. Petik 2. Mata Juma yang dingin dan cerdas dan pemberani, perpaduan sempurna dari 2 dunia. Mereka fasih berbahasa Indonesia dan Swahili. Menjadi Jaka tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran untuk keponakannya. Hanya ada ketamakan yang busuk. Kata-katanya yang kejam menusuk hati Amani yang sudah penuh luka. Namun, dengan kekuatan yang baru ia temukan dari embatan hidup antara 2 budaya. Suatu senja, seluruh keluarga duduk di beranda. Memandangi langit cintanya, ia menjawab dengan tegas, "Paman, dan para tetua yang saya hormati," katanya dengan suara yang tenang yang dilukis dengan warna jingga dan ungu. Anak-anak berceloteh riang, menceritakan petualangan mereka hari itu. Api unggun berderak-derak, menyebarkan kehangatan. Namun kuat, cinta tidak mengenal batas negara, usia, atau ras. Baskara adalah anugerah dari Tuhan untuk saya. Ia menyalakan kembali api harapan dalam hidup saya yang nyaris padam. Saya tidak pernah sebahagia ini. Budi menatap wajah istri tercintanya, lalu beralih ke ketiga putranya yang merupakan bukti nyata dari keajaiban cintanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Perjalanannya yang panjang dan jadi, saya mohon, hormatilah pilihan saya. Amani tidak lagi goyah. Ia telah memutuskan untuk hidup sepi telah membawanya tersesat di sebuah desa terpencil di Afrika. Tetapi justru di sana, di tempat ia sesuai kata hatinya, bukan berdasarkan tekanan dari orang lain. Ia telah menjadi wanita yang kuat melalui cinta. Baskara juga menderita. Ia merasa sangat bersalah karena menyebabkan begitu banyak masalah bagi wanita yang dicintainya. Ia sering bertanya kehilangan segalanya. Ia menemukan harta yang paling berharga. Cinta tanpa syarat, keluarga yang utuh, dan kedamaian jiwaannya. Apakah ia seharusnya pergi demi kebaikan Amani? Namun, melihat cinta Amani yang tak tergoyahkan, yang sempurna. Kisah cinta mereka, yang lahir dari kepedihan dan mekar di tanah Tanzania yang subur. Kini melihat keberaniannya yang agung. Ia menemukan kembali kekuatannya. Ia akan berjuang untuk cinta mereka, melawan terus berlanjut dalam tawa bahagia anak-anak mereka. Kisah ini akan selamanya menjadi lagu yang indah, semua prasangka dunia. Seolah cobaan belum cukup, sebuah krisis fatal datang. Perusahaan kecil terakhir milik sebuah bukti bahwa keajaiban itu nyata.
dan bahwa cinta sejati dapat menyembuhkan semua luka dan melampaui batas apapun. Seperti bintang-bintang di langit Afrika, cinta mereka akan bersinar selamanya. Baskara di Indonesia berada di ambang kebangkrutan karena penggelapan oleh karyawan. Rencananya untuk membangun perkebunan kopi kecil di Tanzania bersama Amani. Sebuah impian sederhana untuk masa depan mereka terancam menjadi abu. Keputusasaan dan rasa bersalah kembali menyelimutinya. Namun, di tengah badai yang paling gelap inilah, cinta mereka justru bersinar paling terang. Mereka saling menjadi penopang, saling menghapus air mata, dan saling berpegangan tangan lebih erat dari sebelumnya. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Dr. Nkosi, seorang dokter tua terhormat di desa itu dan teman baik Amani, menggunakan koneksinya untuk menghubungkan mereka dengan sebuah organisasi fair trade, perdagangan adil, di Eropa. Organisasi itu, setelah mendengar kisah mereka yang luar biasa dan melihat kualitas BIG